Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhi Gustin dengan NIM 060612827019. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tulang dan otot pada manusia dalam MK anatomi manusia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu sih skeleton dan juga berbagai jenis-jenis tulang pada manusia. Yang pertama yaitu di dahi atau disebut dengan frontal bone. Yang dekat hidung disebut dengan nasal bone. Yang di samping hidung atau dekat dengan pipi tapi dekat dengan telinga yaitu temporal bone. Sedangkan yang di atas pipi yaitu zygomatic bone, disebut zygomatic bone. Yang ketiga, yang keempat ataupun kelima yaitu dekat dengan ataupun di moncong mulut kita seperti itu. Itu disebut dengan maxilla. Maxilla. Yang di belakang kita akan bahas yang di belakang kepala ataupun tengkorak yang paling belakang. Disebut yang atas yang di ubun-ubun disebut dengan parietal bone. Parietal bone. Di belakangnya disebut dengan occipital bone. Hampir juga yang di samping di sini yang dekat dengan tengah itu temporal bone seperti yang saya sampaikan tadi. Kita turun ke bawah seperti itu. Di sini disebut setelah kita bahas tengkorak yang bagian paling atas, kita akan masuk ke tulang di atas dada. Di atas tulang ini disebut dengan sternum. Di bawah sternum ataupun di samping ini disebut dengan ilmiahnya itu clavicula, dan scapula. Kalau clavicula itu biasanya yang paling belakang itu disebut dengan scapula. Yang clavicula ini tulang pedang. Jadi untuk di sini disebut scapula, yang ini clavicula. Yang di tulang dada ini disebut sternum. Dan masih ada lagi disebut lummis vertebra di bagian bawah tulang dari dada tadi, yaitu sternum. Kita balik ke tulang tangan seperti itu ya. Di tulang tangan ini, saya pindah sini. Tulang tangan ini disebut dengan humerus atau tulang di bagian sini, tulang humerus. Di humerus ini disebut juga ada namanya ulna dan juga radius. Kalau ulna sendiri itu ke kelingking manusia atau di kelingking, itu disebut dengan ulna. Sedangkan untuk radius sendiri itu berada mengarah ke jempol manusia seperti itu. Setelah dari bagian tangan, kita bahas tangan juga ya. Disebut di sini kita pecah lagi. Ada tangan seperti itu. Ada carpal. Kalau K itu kaki, kalau ingin mudah menghafalnya K itu kaki, tapi dibalik. Jadi carpal itu untuk tangan. Metacarpal itu bagian yang di tengah-tengah ataupun bagian tengah-tengah penyambung antara planks. Jadi untuk sebutan di jari-jari itu disebut planks of fingers. Jadi disebut planks of fingers, itu disebut paling tangan ini. Setelah bagian dari tangan, kita balik ke bagian punggul manusia seperti itu ya. Jadi di punggul manusia ini ada namanya sacrum. Maaf ya. Sacrum. Sacrum ini bagian tengah dari tulang pinggul ini sendiri, penyambung dari tulang sternum tadi ke tulang sacrum. Ada juga tulang ilium. Ilium ini tulang yang seperti kapak seperti itu, tulang yang di bagian terbesar dari tulang pinggul sendiri disebut ilium. Pubis itu tulang penempel pada saat kemaluan seperti itu.
Jadi tulang pubis sendiri di bagian sini, yaitu tulang pada saat bukan pada saat sih, tapi menempel di kemaluan seperti itu ya. Ada juga namanya esium. Jadi esium ini di bagian punggul ataupun bagian tempat kita duduk seperti itu. Jadi ada esium. Setelah esium ada congchengs atau disebut dengan tulang paling ujung dari tulang pinggul sendiri ataupun tulang ekor. Setelah kita membahas tengkorak, tulang dada atau tulang sternum, dari tulang tangan sehingga tulang pinggul ataupun tulang untuk duduk, kita bahas ke tulang kaki, tulang paha, betis dan kaki. Jadi untuk paha sendiri itu disebut dengan femur. Tulang terpanjang di kerangka manusia itu disebut dengan femur. Sedangkan tulang yang di bagian lutut atau bisa juga disebut dengkul ataupun lutut itu disebut dengan tulang patella. Yang untuk penyambung dari tulang paha ke tulang betis itu disebut dengan tulang patella. Sedangkan untuk tulang betis sendiri itu disebut tibia dan fibula. Untuk kaki sendiri ini disebut dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau karpal itu untuk tangan, sedangkan untuk T atau disebut dengan tarsal. Tarsal ini di bagian kaki, mana kaki ya? Ini kaki. Jadi di bagian sini ada tarsal, di bagian sini ada metatarsal. Yang paling ujung ini disebut dengan planks obtus. Jadi di paling ujung jari kaki ini disebut planks obtus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa rangka tubuh pada manusia ataupun tulang pada manusia. Mungkin langsung saja kita lanjut ke kedua, yaitu otot pada manusia. Oke, jadi masuk ke bagian kedua, yaitu otot pada manusia. Di sini saya sudah menempelkan untuk otot pada manusia, yaitu pectoralis major. Itu di bagian atau bisa dikatakan bagian dada pada manusia. Ototnya disebut dengan pectoralis major. Balik lagi ke serratus anterior, itu di bagian hampir di bagian bisa dikatakan kelep pada manusia, atau di bagian di atas ini untuk stereos major. Untuk latissimus dorsi itu di bagian samping tubuh manusia, itu disebut dengan latissimus dorsi. Sedangkan untuk bagian sini ataupun sini itu disebut dengan trapezius. Trapezius, deltoid itu di bagian di atas ataupun di sini disebut dengan deltoid. Dan untuk di sini atau di bagian belakang atau pada saat kita mengeluarkan otot itu disebut triceps brachii. Sedangkan untuk bagian otot mana ya? Otot yang di sini, otot yang hampir di tengah itu disebut dengan brachialis. Sedangkan untuk otot dalam pada tangan atau otot yang di dalam tangan itu nama dengan biceps brachii. Dan untuk bagian di lengan ataupun setelah bawahnya brachialis, biceps disebut dengan brachioradialis. Tahu di lengan, otot lengan di bagian sini, otot lengan pada manusia. Untuk di paling ujung ataupun hampir dekat dengan tangan, genggaman tangan, itu disebut dengan vas interossei. Vas interossei ini di bagian hampir di ujung tangan ini. Kita balik lagi ke bagian dada seperti itu ya. Jadi untuk di bagian samping itu disebut dengan external oblique. Sedangkan untuk six pack itu disebut dengan rectus abdominis. Kalau misalkan kalian dengar orang itu six pack dan sebagainya, itu disebut dengan rectus abdominis. Setelah kita bagian bawah ataupun untuk di belakangnya, ini ada juga otot yang di bawah belakang ini. Belakang ini dekat dengan
tulang dari sternum tadi, tulang belakang ataupun bukan tulang belakang, ini disebut dengan trapezius. Trapezius ini dari leher ke belakang itu disebut trapezius. Sedangkan untuk di bawah ini, di bawah sini disebut dengan latissimus dorsi. Latissimus dorsi. Dan paling bawah ini disebut dengan vas planus. Vas planus sama seperti tadi di sini disebut dengan external oblique. Setelah kita mempelajari otot-otot yang di atas dan juga otot-otot yang di belakang di area atas, kita balik ke area pinggul seperti itu. Pinggul sini disebut dengan gluteus medius. Jadi untuk di pinggul sendiri ada otot juga namanya gluteus medius. Jadi untuk di pinggul gluteus medius di bagian paha paling belakang ini enggak terlalu kelihatan ya. Tapi di sini ada namanya gluteus maximus. Sedangkan untuk di pinggul itu gluteus medius. Sedangkan untuk di bawah ini gluteus maximus. Untuk di bagian belakang sini. Di bagian yang paling sini di dekat paha lah, paling atas ataupun di belakang paha ini, di sini itu disebut dengan vastus pateralis. Dan juga di bagian dalam otot ini disebut dengan adductor magnus. Setelah kita bagian langsung ke kaki paling bawah ya, atau betis seperti itu. Jadi kalau kita pada saat biasanya kalau kami sebagai atlet bulu tangkis itu kelihatan seperti itu. Seperti telur kalau otot yang sudah jadi itu. Jadi disebut dengan gastrocnemius. Gastrocnemius ini di bagian sini. Bagian betis yang belakang ini ya kalau jadi itu bentuk telur seperti itu. Jadi untuk yang di situ gastrocnemius, ada juga yang di bagian paha bawah ini, paha disebut dengan seminis barasus. Dan bagian di sini atas lagi itu disebut dengan semiterdinosus. Setelah kita bagian belakang dari betis ataupun paha, kita masuk ke bagian depannya seperti itu. Jadi untuk di depan ini disebut dengan sternus. Bawah lagi atau yang bagian sini itu disebut dengan restus femurs. Sedangkan untuk yang di bagian dalam paha itu disebut dengan gracilis. Dan bagian yang dikatakan saya tadi telur itu sama saja untuk gastrocnemius. Bagian telur itu di bagian depan, kalau dari tampak depan ini di sini. Kalau tampak belakang ini di sini, di tampak belakang dan tampak depannya. Dan juga ada bagian yang bawah lagi, bawah dari gastrocnemius tadi, ada bawahnya itu soleus. Soleus ini di bagian bawah yang seperti kata saya tadi, yaitu yang bentuk telur. Namun bawah lagi ada soleus namanya. Dan juga di dekat kaki itu ada otot lagi. Dekat kaki itu ada otot lagi. Itu disebut dengan extensor deglutium longus. Jadi di bagian sini ada namanya otot extensor deglutium longus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tulang pada manusia dan juga otot pada manusia. Mungkin ada salah pengucapan ataupun salah kata yang kurang bagus dalam pengucapan bahasa ilmiah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.